berdoa agar kegiatan perkuliahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pagi yang ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita presensi dulu ya. Siapa tahu ada yang sakit, ada yang izin, dan kita mulai. Ristika Sayani Masuk. masuk. Muhammad Hasani Hadir. Nurjannah Hadir. Yusridawati Hadir. Mesatul Hasanah Hadir. Hilwani Hadir. Faiza Alawiyah Hadir. Firqatul Najiyah. Hadir. Muhammad Sabri sudah ya? Belum. Muhammad Sabri hadir ya. Rabiatul Adawiyah Hadir. ya, alhamdulillah semuanya hadir ya, tidak ada Ya. yang tidak hadir. Baik, berikut ini saya akan berikan sebuah video yang menyajikan bagaimana pentingnya sebuah strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Halo, di sekolah dasar. Dalam tema video ini, kita lihat proses pembelajaran yang memang sering terjadi di sekolah dasar. Guru berdiri di depan untuk menyampaikan informasi, kemudian anak-anak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Memang sebetulnya tidak ada yang salah dalam proses pembelajaran ini, tetapi anak sekolah dasar memiliki kecenderungan cepat bosan dalam proses pembelajaran karena tingkat perhatian anak sekolah dasar paling lama hanya 30 menit. Hal ini apabila guru hanya menerapkan metode ceramah, tetapi beda halnya apabila guru menerapkan model pembelajaran dan proses pembelajaran. Kita lihat bersama di dalam video. Guru memanfaatkan papan tulis sebagai salah satu media pembelajaran. Yang tentunya hal ini sering kita lihat apabila guru kita berada di sekolah dasar. Nah, apa yang terjadi dengan anak-anak? Sebagian besar anak sudah merasa bosan dengan proses pembelajaran yang terjadi karena memang proses pembelajaran ini nampaknya sudah setiap hari dilaksanakan. Anak sekolah dasar memiliki tingkat perhatian yang harus dijaga. Apabila guru tidak menerapkan proses pembelajaran yang menarik, maka ini akan terjadi. Walaupun guru sedikit membekak anak, tetapi anak-anak tetap saja melakukan kegiatan yang menurut mereka lebih menarik. Guru nampaknya asik menuliskan materi di depan sambil menjelaskan apa yang ditulis. Tetapi kita lihat bersama gaya guru dalam menulis, beliau membelakangi anak-anak, lalu memberikan celah yang luar biasa kepada anak untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ada satu siswa yang tertidur. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih belum menarik. Ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab. Apa? Ditanya oleh guru. Proses pembelajaran seperti ini sering terlihat di sekolah dasar. Apakah yang salah dalam proses pembelajaran ini? Nampaknya model pembelajaran belum dijadikan salah satu kebutuhan di dalam sekolah. Oke, baik ya. Setelah menonton video tadi,
Jadi ada beberapa hal yang menjadi clue dalam strategi pembelajaran, bahwa strategi pembelajaran itu penting, sangat penting dalam rangka mengaktifkan kegiatan pembelajaran. Seperti tadi bahwa ketika strategi pembelajaran tidak bagus, ya tidak diterapkan dan monoton dalam belajar mengajar, maka akan mengakibatkan siswa itu tidak aktif dan banyak yang mengantuk. Bukan begitu tadi? Ya. Jadi banyak siswa yang mengantuk. Kenapa? Strategi yang digunakan guru monoton, tidak menggunakan variasi. Nah, itulah pentingnya kita sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah itu penting memahami strategi-strategi pembelajaran. Nah, maka ya saya ingin sampaikan juga bahwa tujuan perkuliahan kita pada hari ini berkaitan dengan hakikat strategi pembelajaran. Yang pertama adalah setidaknya teman-teman mahasiswa itu memahami konsep. Ya, konsep apa? Konsep tentang strategi pembelajaran. Ya, penting sekali untuk kita pahami konsep strategi ini, karena bagian terpenting dalam proses belajar mengajar adalah penentuan strategi yang tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis kebutuhan terhadap anak didik kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu beragam. Dari segi usianya, kemudian latar belakang, budaya, adat istiadat, ini berbeda. Nah, sehingga kita sebagai guru harus mampu memahami dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Kadang berbeda latar belakang, kadang berbeda agama, juga perlu kita pertimbangkan dalam memilih strategi pembelajaran. Apalagi sekarang ini kita harus bersikap moderasi beragama, sehingga tidak perlu kita membeda-bedakan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain. Anak-anak itu kadang berbeda bahasanya, berbeda sukunya, maka kita sebagai guru harus memandang mereka sama. Tidak boleh memandang berdasarkan latar belakang, budaya, dan bahasa. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Itu yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan. Nanti ketika mengajar, ketika terjun di lapangan yang sebenarnya, kita perlu menganalisis ini karakteristik siswa seperti apa, ya, mulai dari usia dan seterusnya. Yang ketiga, setidaknya mahasiswa itu mampu merancang strategi pembelajaran yang tepat, ya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah nanti. Kita perlu merancang dan memilih mana strategi yang tepat untuk materi yang tepat. Jadi materi itu beda-beda strateginya, tidak semua materi sama strateginya, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami itu. Untuk apa? Kelancaran proses pembelajaran. Apabila strategi yang dipilih sudah tepat, kemudian sudah sesuai dengan karakteristik, maka akan terjadi proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan akan mencapai tujuan daripada pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yaitu setidaknya ada 3 hal. Pertama, memahami konsep strategi. Yang kedua, siswa mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran. Baik, ya, kita lanjutkan. Jadi dalam perkuliahan kita, ya, mahasiswa mendengarkan, ya, menyimak apa yang disampaikan guru, siapkan pulpen, siapkan kertas, ya. Kemudian ketika ada yang kurang jelas, nanti akan kita saling sesi tanya jawab. Baik, setidaknya pada perkuliahan kita kali ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan definisi apa itu strategi pembelajaran berdasarkan beberapa pendapat ahli. Yang kedua adalah komponen-komponen yang membersamai strategi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran. Ketiga hal ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita langsung saja, ya. Yang pertama, ya, strategi. Nah, jadi ini strategi ini kalau menurut bahasanya ini berasal dari bahasa Latin, ya, yang berarti strategia,
ya, strategi ya. Ada buku yang begini, bahwa mengajar itu ada seninya. Jadi mengajar itu adalah seni, sehingga guru itu orang yang seni sebenarnya. Seni bagaimana? Seni meramu strategi, seni bagaimana membangkitkan motivasi siswa, seni bagaimana membangkitkan minat siswa, itu seni. Nah, sehingga strategi ini dalam bahasa Latin disebut dengan strategia, yang berarti bahwa seni menggunakan rencana pembelajaran untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi sebagaimana sudah kita pahami sebelum-sebelumnya gitu ya, bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu yang pertama disusun adalah tujuan pembelajaran, baru kemudian materi-materi. Nah, sehingga tujuan daripada strategi ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Itu strategi ya. Jadi strategi itu adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak belajar itu untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh guru, oleh dosen, oleh instruktur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama ya, menurut Al-Mukhtar dan kawan-kawan, bahwa strategi itu berasal dari bahasa Latin, itu strategi, yaitu seni merencanakan kegiatan pembelajaran. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu pentingnya strategi. Yang kedua, strategi itu menurut Romizowski berarti mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. Jadi strategi ini juga berfungsi untuk membangkitkan keaktifan siswa. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran abad 21 itu mengedepankan kepada student center, yaitu keaktifan siswa. Siswa yang diutamakan, bukan guru. Guru posisinya pada saat ini sebagai fasilitator. Yang aktif adalah siswa. Maka siswa diaktifkan, dioptimalkan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk mencapai apa? Keaktifan siswa. Karena siswa yang aktif itu adalah siswa yang memiliki kemampuan yang baik, yang memiliki kemampuan yang cukup lebih di atas teman yang lain. Ini kedua ya. Jadi mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode. Kita pilih metode yang tepat sesuai dengan materi. Kadang-kadang materinya juga harus disesuaikan dengan strategi dan metode. Ya. Misalnya kalau materinya tentang outbound, ya jangan di dalam kelas. Ketika materinya tentang praktik, bukan dalam kelas, maka di luar. Jadi pentingnya memilih strategi. Nanti kalau materinya tentang dalam ruangan harus di indoor, jangan kita pilih kayak wisata, maka tidak akan nyambung. Ketika kita menyajikan tentang museum, bagaimana tentang peradaban atau sejarah-sejarah pada masa lalu, itu kita harus karya wisata. Atau bisa saja menghadirkan medianya, ya medianya dan lain sebagainya. Yang ketiga menurut Sales and Ritchie, jadi yang namanya strategi itu adalah urutan, diurutkan, ada proses-prosesnya. Sebagaimana dalam perkuliahan kita kali ini kan menggunakan strategi model pembelajaran ekspositori. Di mana langkah-langkahnya itu yang pertama persiapan. Jadi kita mempersiapkan siswa, bangkitkan semangatnya, bangkitkan minatnya dengan apa? Mungkin menyajikan video seperti saya contohkan tadi. Yang kedua penyajian. Guru menyampaikan materi kepada siswa. Ini langkah yang kedua dalam ekspositori. Yang ketiga yaitu menghubungkan, ya korelasi, menghubungkan antara pengetahuan yang didapat sekarang dengan pengetahuan yang sebelum-sebelumnya. Yang keempat itu menggeneralisasi atau menyimpulkan. Yang terakhir yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa saja saya tanya teman-teman mahasiswa, kemudian saya berikan tugas. Itu bagian daripada fase yang terakhir dalam model ekspositori. Nah ini ada rinciannya, ada urutannya. Itu dalam strategi pembelajaran. Ya, menurut Sales and Ritchie, rincian
dari seleksi pengurutan peristiwa dan kegiatan dalam pembelajaran. Jadi setiap strategi itu punya sintaks namanya. Apa itu sintaks? Nah, sintaks itu bukan menghirup udara bahasa kita ya, sintak ya. Jadi sintak itu langkah-langkah ya. Kalau bahasa Kebangkerang ini kan sintak itu apa? Nah, itu sintak ya. Nah, narik ini ya. Itu sintak. Sintak itu langkah-langkah, urutan-urutan pembelajaran. Itu disebut dengan sintak. Apa sintak bahasanya Herwani? Tidak ada ya. Bahasa Kebangkerang aja yang lucu ya. Sintak. Ada dalam strategi belajar itu sintak. Sintak itu langkah-langkah. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah maka bukan disebut strategi. Ya, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari metode-metode, teknik-teknik, ya, maupun prosedur-prosedur yang memungkinkan. Sekali lagi ini kembali kepada tujuan, ya, tujuan pembelajaran. Karena tujuan ini mengarahkan kita kemana yang kita tahu anak-anak itu, ya. Nah, jadi dalam mengajar itu mau dibawa kemana anak itu? Di mana kita lihat? Di mana kita lihat arah pembelajaran itu? Dari tujuan. Ya. Kalau ada tujuannya, oh berarti dia akan dibawa kemana? Mau dibawa ke Gawakong, ya, mau dibawa ke Aikmal, mau dibawa kemana? Nah itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan terarah. Guru jadi menyampaikannya terarah, tidak bolak-balik ya, tidak mutar-mutar di tempat. Nah, punya arah. Itulah pentingnya tujuan. Nah untuk mencapai tujuan itu butuh strategi. Sama seperti kita ke puncak Gunung Rinjani, ya kita diajak muter-muter, ya. Untuk apa? Sampai sana, ya tujuannya. Punya strategi naik gunung itu ya, tidak lolos terus, tapi diajak berputar. Begitu juga dalam kegiatan pelajaran, ada strateginya untuk mencapai tujuan pelajarannya. Arahnya sudah jelas, tinggal kita mencari tujuan, mencari strategi yang tepat. Nah ini menurut sales and ya. Jadi namanya menurut strategi ini adalah urutan ya. Sekali lagi sintaks. Ingat sintak ya? Sintaks ya. Sintak di sini beda dengan sintak bahasa kita ya. Sintak di sini urutan. Kalau bahasa kita sintak itu hirup ya, menghirup. Baik, kemudian yang selanjutnya menurut Hamalik ini ya. Jadi Hamalik ini mengatakan bahwa yang namanya strategi itu terdiri dari 3 komponen. Ya, 3 komponen. Mana komponennya? Yang pertama adalah ada inputnya, ada masukannya. Apa masukannya? Ya, ada gurunya, ya, ada stimulusnya. Nah, input itu ya. Kemudian yang kedua proses. Ini namanya proses ini. Kita sedang menjelaskan. Ini proses. Kemudian yang ketiga ada output. Mana yang output? Ya teman-teman paham itu namanya output yang hasil. Ya yang namanya output adalah hasil atau luaran dari kegiatan pelajaran itu akan siswa paham ini misalnya. Ya. Oh setelah kita melakukan tes ternyata siswa berhasil mendapatkan 10 atau 100. Nah, itu namanya output. Nah, ini hasil daripada apa? Kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah ya proses itu nanti bagian daripada strateginya. Strategi mengajar itu proses. Ya namanya proses. Ada teori belajar yang mengedepankan hasil, ada teori belajar yang mengedepankan kepada proses. Ya ada namanya teori behavioristik itu yang berorientasi kepada hasil. Ada teori belajar kognitif dan konstruk itu proses. Mana yang hasil? Bagaimanapun dia nakal di kelas, dia tidak paham, berjorak-jorak mungkin ya di kelas, main-main dan seterusnya. Tapi nanti di UN-nya dapat 100, maka dia dikatakan berhasil dalam belajar. Mana proses? Ya proses mengikuti seterusnya, hasilnya tidak apa-apa, tidak dipentingkan hasilnya. Itu yang kedua. Itu teori belajar kognitif, pemrosesan informasi. Ya konstruktivis, dia membangun sendiri pengetahuannya. Nah itu berkaitan dengan 3 komponen menurut Hamalik ya. Jadi Hamalik ini mengatakan bahwa
strategi belajar itu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh. Yang namanya sistem itu antara satu komponen dengan komponen yang lain itu saling mengaitkan. Ya, ketika ada satu tidak ada maka kurang. Sama seperti badan kita ini, disebut juga dengan sistem. Sakit gigi, enak makan enggak? Tidak. Masih enak ya. Ada orang itu bising-bising di luar pakai motor marah juga. Ya. Orang ketawa-ketawa dikirain ketawain kita. Itu juga bagian daripada sistem. Jadi satu kesatuan. Ketika satu yang tidak sempurna atau sakit maka akan berimbas kepada yang lain. Begitu juga ketiga komponen ini. Ketika inputnya tidak ada, maka berpengaruh kepada proses dan hasil. Ketika prosesnya tidak bagus juga, ada guru, ya, ada siswa, tapi tidak tahu materinya, tidak menguasai materi. Ya, strateginya tidak bagus, maka tidak akan sampai kepada hasil. Jadi ketiga-tiganya saling mempengaruhi, saling mengaitkan. Apa saja itu tadi? Satu, inputnya. Kedua, prosesnya. Yang ketiga, output. Ya, ada guru, ada siswa, ada materi, ada strateginya, maka hasilnya juga bagus. Ketika ada materinya tapi gurunya tidak ada, bagaimana mengajar? Ya, maka tidak akan bisa juga sampai kepada hasil yang bagus, yang maksimal. Nah, inilah komponen-komponen yang disebut dengan sistem. Satu kesatuan. Ya, ketika ada satu tidak ada, maka hasil juga akan berpengaruh. Ya, maka ketiga-tiganya harus sempurna, harus ada. Ini menurut Hamali. Yang namanya strategi itu sebuah sistem, ya, yang saling mengaitkan. Baik ya. Jadi itu menurut Hamalik ya. Nah, menurut Hamalik komponen-komponennya disebut dengan suatu sistem. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang namanya strategi pembelajaran itu adalah pendekatan menyeluruh pembelajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Jadi tujuan strateginya untuk mengelola kegiatan belajar ini. Agar apa? Agar tertata dengan baik, ya, agar berjalan dengan baik, agar tujuan pembelajaran itu terarah, ya, terarah. Tujuan pelajaran kita jelas. Dan apa? Bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu proses daripada strategi kegiatan belajar kita. Sehingga tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan oleh guru ataupun teman-teman nanti ketika praktik mengajar juga akan tercapai. Maka kita perlu yang namanya memilih strategi pembelajaran. Itu penting. Sebagai seorang guru itu sangat penting. Strategi juga bisa mengelabui kita kalau mengajar ya, mungkin lagi nervous gitu ya. Nah, bisa mengelabui kita. Anak-anak mungkin disuruh mengerjakan dulu PR-nya atau mungkin tugas dengan daripada strategi. Baik ya, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu komponen-komponen strategi pembelajaran. Nah, komponen yang pertama ya, komponen yang mesti kita harus lalui dalam strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Ini penting untuk apa? Menyiapkan siswa dalam menghadapi proses belajar. Guru perlu menyiapkan siswa itu, membangkitkan semangatnya. Untuk apa? Mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan diri siswa untuk menghadapi kegiatan pembelajaran. Maka di sini guru itu harus pandai-pandai membuat permainan, pandai-pandai membuat ice breaking lah orang sekarang dia, pandai-pandai menyajikan video yang kira-kira bisa membangkitkan motivasi dan minat siswa. Ini kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan juga perlu dilakukan oleh guru untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Ketika tujuan pelajaran disampaikan, maka siswa akan siap. Oh, ternyata kita akan menghadapi atau mempelajari tentang ini, akan mempelajari tentang pencernaan misalnya, ada tujuannya, ya, sehingga siswa tahu bahwa mereka akan belajar tentang ini, yang hasilnya nanti akan memahami atau mengetahui tentang suatu konsep tertentu. Perlu dijelaskan tujuan pembelajaran. Seperti saya contohkan tadi, tujuan kita hari ini untuk kuliah yaitu untuk memahami strategi
ya untuk memahami bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan. Nah, itu penting dalam kegiatan pendahuluan. Ini hal yang pertama dilakukan dalam strategi pembelajaran. Ini komponen-komponen pertama mesti ada, ya harus ada. Itu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Itu menyiapkan siswa. Bisa dengan absen, ya bisa absen. Tanya kabar sehat atau tidak, ya sakit atau tidak, mungkin belum sarapan dan seterusnya. Nah, itu perlu kita tanyakan kepada siswa sebagai langkah pendahuluan pembelajaran. Kalau ada yang mengatakan saya sakit perut bu, nggak sarapan, maka itu akan memperlambat proses pembelajaran. Kita jelaskan ada sakit perut terhambat kan? Nah, terhambat. Maka itu perlu kita menanyakan hal itu tersebut kepada anak didik kita supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, supaya siswa siap untuk belajar. Ketika siswa dan guru tidak siap, maka pembelajaran tidak bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya mungkin bisa dilihat ya, prinsip-prinsip strategi ini. Yang pertama berorientasi kepada tujuan. Kenapa tujuan? Itu arah kita. Bahasa kita itu tanda panah kita mau kemana. Ya, tujuan itu adalah tanda panah kita mau diarahkan kemana? Tergantung tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya tidak jelas, maka tidak jelas juga pembelajarannya. Ya, tujuan itu menjadi apa istilahnya penunjuk arah. Kita mau kemana? Itu tergantung tujuan pembelajaran. Ya, jadi segala hal dalam kegiatan belajar itu berorientasi kepada tujuan. Karena ini yang pertama dirumuskan tujuan pembelajaran, baru kemudian materi, baru kemudian strategi, metode dan seterusnya. Ya, tujuan. Yang kedua, prinsipnya dalam strategi pembelajaran itu adalah aktivitas siswa. Ya, perbanyaklah aktivitas siswa. Ya, baik dalam diskusi tadi saya contohkan, bisa juga dengan memberikan project listening. Project bisa juga dengan memberikan masalah-masalah agar apa? Agar mereka beraktivitas, ya, beraktivitas. Semakin mereka bekerja semakin paham, ya, semakin bekerja mereka melakukan semakin paham. Beda mendengar itu beda, kemudian membaca juga beda. Ketika melakukan maka lebih beda lagi. Nilainya ketika anak itu learning by doing itu akan lebih bagus daripada learning sekedar mendengarkan atau sekedar membaca. Ya baik ya, itu mungkin berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, bahwa strategi belajar ini sangat penting ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, strategi itu sangat menjadi urgen untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin pernah lihat guru-guru ketika aliyah gitu ya, atau ketika sanawiyah guru-guru mengajar dengan membagi kelompok. Pernah lihat? Nah, itu bagian daripada strategi. Ya. Jadi yang kita pelajari ini sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita. Ketika mungkin dia sanawiyah, DMI dan seterusnya sering disuruh buat tugas, betul tidak? Betul. Nah, itu bagian dari strategi. Disuruh bikin clipping, disuruh buat PR di rumah, disuruh kerja kelompok, dibagikan kelompoknya masing-masing. Itu adalah bagian dari strategi. Semua kita pernah merasakan, tetapi kita belum mengaplikasikan karena kita masih jalan dulu. Tapi selama kita mulai dari MI, sanawiyah dan aliyah, guru kita pernah menerapkan namanya strategi. Ada yang tidak pernah mengerjakan tugas, dibagikan tugas, dibagikan kelompok? Tidak pernah kayaknya. Ada yang pernah ya, ada yang tidak. Ya tergantung strategi gurunya. Ya, ada yang berkelompok, ada yang tidak berkelompok. Ya. Nah itu ya berkaitan dengan kita menghubungkan ya. Jadi strategi ini kita hubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Itu tadi teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya saya sebutkan tadi, guru-gurunya menggunakan strategi ini bagi kelompok, proyek dan seterusnya ya. Baik, kemudian sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin bertanya dulu,
Ya, bertanya dulu kepada teman-teman. Yang pertama, ya, kegiatan apa yang dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi? Ayo, Jusidawati. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Duluan. Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Ya, kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ya, prinsip ya. Prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, Sani, sebut. Prinsip yang pertama adalah orientasi pada tujuan. Bagus. Yang kedua, Sabri. Aktivitas. Yang ketiga, Rabiatul. Benar Rabiatul? Ini Pak. Oke, sebut. Individualitas. Individualitas, betul. Yang keempat, Firqatun Najiyah. Ada integritas. Integritas. Baik, ya, tepuk tangan. Oke, baik. Jadi semuanya sudah paham dengan baik ya. Nah, tugasnya sekarang sebagai penutup, teman-teman silakan mencari jurnal tentang strategi pembelajaran, kemudian analisis strategi tersebut minggu depan dipresentasikan di depan. Ya. Siap, Bapak. Siap ya. Siap semua ya? Siap. Ingat tugasnya? Ingat. Dari jurnal kemudian analisis dan presentasikan di depan. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.